Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatira, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi kami, yang dimana kelompok 1 itu terdiri yang pertama yaitu Diki Albarado, yang kedua saya sendiri Jatira, dan yang ketiga Dea Dalvina, yang keempat Farizal Mandi, yang kelima Nur Aini Rahmayati, dan yang keenam yaitu Raja Rio Prakarsa. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang yaitu konsep dan isu-isu terkini dalam manajemen perubahan dan mengangkat sebuah kasus. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu konsep. Pengertian konsep di sini dapat kita ambil dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Sujadi yang menyatakan bahwa konsep merupakan suatu ide abstrak yang dapat digunakan dalam melakukan klarifikasi atau penggolongan. Pada umumnya, konsep dinyatakan sebagai suatu istilah atau rangkaian kata. Selanjutnya yaitu para ahli yang kedua yaitu Woodruff. Woodruff menyatakan bahwa konsep terbagi menjadi 3, yaitu konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide. Yang kedua, konsep merupakan sebuah pengertian suatu objek. Yang ketiga, konsep adalah sebuah produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi. Secara umum, fungsi konsep untuk memberikan suatu gambaran besar sebagai penjelasan dari suatu objek tertentu. Dan secara khusus, fungsi konsep ada 4, yaitu yang pertama konsep kognitif, yang kedua itu konsep evaluatif, yang ketiga konsep operasional, yang keempat konsep komunikasi. Fungsi konsep kognitif di sini adalah suatu kemampuan manusia dalam berpikir secara optimal dengan membentuk suatu konsep agar dalam kehidupannya sehari-hari menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu konsep evaluatif. Konsep evaluatif di sini adalah suatu kemampuan manusia dalam meneliti dan menentukan nilai dalam suatu objek tertentu dan menjadi ilmu pengetahuan yang baru dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu konsep operasional. Konsep operasional di sini adalah suatu kemampuan manusia dalam melaksanakan proses suatu peneliti pada objek tertentu dengan menggunakan sebuah konsep agar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu fungsi konsep komunikasi. Fungsi konsep komunikasi ini adalah suatu kemampuan manusia dalam menjelaskan suatu ide atau gagasan atas suatu objek dan peristiwa. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada pengertian isu. Isu di sini merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan antara suatu yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Nah, jenis-jenis isu ada beberapa menurut Ground and Ollenbarger pada tahun 1995. Isu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu isu-isu internal dan yang kedua yaitu isu-isu eksternal. Isu bisa meliputi masalah, peristiwa, perubahan, situasi, kebijakan atau nilai yang telah berlangsung dalam suatu kehidupan masyarakat. Munculnya suatu isu dapat disebabkan karena 1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat. Yang kedua yaitu terjadinya peristiwa dramatis. Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Yang keempat kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Jenis-jenis isu terbagi menjadi 2 yang tadi. Yang pertama yaitu isu-isu dari internal, yaitu isu-isu yang bersumber dari internal organisasi, biasanya hak diketahui oleh pihak manajemen dari anggota organisasi. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan pihak dalam organisasi. Yang kedua yaitu isu-isu eksternal. Isu-isu eksternal di sini yaitu mencangkup peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Isu-isu terkini manajemen perubahan itu ada 3. Yang pertama yaitu mengubah budaya organisasi. Yang kedua itu menangani stres karyawan, dan yang ketiga itu menghasilkan perubahan yang berhasil. Bagi para pendiri, budaya organisasi lebih berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan pekerja dengan organisasi, alat perekat di antara anggota organisasi, dan alat untuk membangun komitmen dalam rangka menunjukkan identitas diri. Nah, dalam
dalam langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan dalam organisasi menurut Lewin, yaitu yang pertama yaitu unphrasing. Unphrasing di sini adalah suatu proses pencairan pola pikir, zona nyaman dan sudut pandang berpikir suatu individu atau kelompok. Nah, yang kedua itu change of movement adalah proses membentuknya pola pikir baru yang sesuai dengan ide organisasi. Yang ketiga itu rephrasing adalah proses pembekukan kembali pola pikir yang sudah terbentuk agar lebih matang lagi. Menurut Fast and Fowles pada tahun 1998, stres adalah penderitaan jasmani, mental dan emosional yang diakibatkan oleh interpretasi atas suatu peristiwa, suatu ancaman bagi agenda pribadi seorang individu. Dalam suatu perusahaan, semakin besar suatu perusahaan, maka makin banyak karyawan yang bekerja di dalamnya, sehingga besar kemungkinan timbulnya permasalahan di dalamnya dan permasalahan manusianya. Salah satu faktor yang menyebabkan karyawan stres adalah proses perubahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Berikut dampak perubahan organisasi terhadap karyawan. Yang pertama itu shock. Shock merupakan rasa keterkejutan. Di beberapa kasus bahkan menyebabkan panik dan tidak dapat berbuat apapun. Disebabkan karena ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan. Yang selanjutnya itu resistensi atau penyangkalan terjadi saat orang sebenarnya tahu bahwa perubahan itu penting, tetapi masih melakukan penyangkalan akan hal itu dan melakukan tindakan withdrawal atau pengunduran diri sementara dari proses menuju perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka beberapa langkah bisa kita lakukan untuk mengatasi stres. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi ini yaitu memberikan penjelasan mengenai perubahan dan tujuan yang dicapai dari perubahan yang akan dilakukan di dalam suatu organisasi. Di dalam melakukan perubahan harus dapat menciptakan iklim organisasional yang mendukung kinerja karyawan yang nyaman. Yang selanjutnya itu menciptakan desain kerja yang baik bagi karyawan. Tujuannya agar karyawan terhindar dari tugas yang berlebihan yang menjadi penyebab stres karyawan. Yang selanjutnya yaitu dalam melakukan perubahan pada perusahaan juga harus menciptakan jalur karir yang jelas agar karyawan dapat menentukan pengembangan karir ke depan dan mendukung tujuan organisasi. Selanjutnya, isu-isu dalam manajemen perubahan. Yang ketiga yaitu menghasilkan perubahan yang berhasil. Dalam menghasilkan perubahan yang berhasil ada beberapa langkah yang harus dijelaskan menurut Kotter dalam bukunya. Yang pertama itu menciptakan sense of urgency. Sense of urgency ini adalah itu motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah. Yang kedua itu menciptakan koalisi kepemimpinan. Koalisi kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari karyawan kunci sangat penting dalam tahap kedua ini. Orang-orang perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Yang ketiga, yaitu memiliki visi untuk perubahan. Visi yang dibutuhkan perusahaan adalah visi yang bijak dan logis. Tanpa adanya visi yang bijak dan dipahami bersama, usaha transformasi hanya akan menjadi serangkaian proyek yang tidak saling berhubungan dan tidak kompatibel. Yang keempat itu mengkomunikasikan visi dengan jelas. Yang kelima, menyingkirkan hambatan dalam proses. Yang keenam itu menciptakan kemenangan jangka pendek secara sistematis. Yang ketujuh, menguatkan perubahan. Yang kedelapan, menanamkan perubahan ke dalam budaya perusahaan. Nah, masuk pada studi kasus yang telah kami ambil dari 1 tahun ke belakang, yaitu studi kasus yang pertama itu studi kasus PT Holcim Indonesia. Yang pertama kita masuk pada profil perusahaan. Holcim Indonesia merupakan produsen semen, beton jadi, dan agregat terkemuka serta terintegrasi dengan keunikan dan peluasan usaha wiralaba yang menawarkan solusi untuk menyeluruh untuk pembangunan rumah, dari penyediaan bahan material sampai rancangan yang cepat serta konstruksi yang aman.
kepemilikan sampai rancangan kepemilikan saham Holcim Indonesia adalah Lafarge Holcim Group sebesar 80,65% dan sisanya dimiliki publik. Kemudian pada Februari 2019 lalu PT Semen Indonesia Persero Tbk mengakuisisi 6.17 sekian lembar saham atau setara dengan 80,6% kepemilikan saham Lafarge Holcim di PT Holcim Indonesia Tbk. Perubahan yang terjadi pada PT Holcim Indonesia ini setelah PT Semen Indonesia Persero Tbk mengakuisisi kepemilikan saham Lafarge di PT Holcim Indonesia dengan total nilai transaksi akuisisi saham itu mencapai 917 US dollar atau setara dengan 12,9 triliun. Lalu pada September 2019, Holcim resmi menyandang merek baru dengan nama Dynamic. Perubahan nama itu diperkenalkan oleh manajemen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Selaku produsen semen Dynamic, PT SBI juga merupakan nama baru dari PT Holcim Indonesia. Tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan secara menyeluruh. Yang terjadi pada PT Holcim Indonesia yaitu pergantian merek Holcim akan dilakukan oleh SBI secara bertahap. Holcim yang sudah diproduksi masih tetap dipasarkan berdampingan dengan Dynamic sampai periode tertentu. Tujuannya agar transisi perubahan merek baru berjalan lancar. Pengembangan selanjutnya, SBI akan memperkenalkan merek Dynamic secara masif. Promosi yang dilakukan yaitu secara internal dan eksternal. Selain itu, SBI berpromosi lewat media-media mainstream sebagai memasang iklan di televisi, radio maupun media digital. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.